sebagai pembelajar gitu. Bahwa harus diingat bahwa kalian datang ke sini itu ya saya mengingatkan ya sebenarnya ini hak kalian ya kalau kalian ini kan ini jarang ya gitu sampai 20-an itu gitu ya. Terlambat hampir setiap itu ya, setiap momen ya, mau daring ataupun luring gitu. Apalagi kalau daring itu sebetulnya kan bisa ngakalin ya, gimana pun kesibukan kalian sebetulnya gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, ingin saya sampaikan adalah, kalian di sini kan sudah bersodakoh ya, sodakoh ke kampus tercinta IKIP Siliwangi. Kalian sudah bersedekah ya ke kami gitu. Nah, kalian juga kan bekerja ya, bekerja untuk mendapatkan ya secarik selembar ijazah ya. Pada formalnya seperti itu. Tetapi kan pada hakikatnya kalian datang ke sini itu kan ingin belajar gitu ya. Dan kalaupun ingin belajar ya maksudnya lebar gitu ya. Kalian itu kan bekerja itu berjuang gitu ya. Terus sekarang kalau kuliah cuman misal bukan cuman maksud saya kuliah hanya ya pokoknya susah ngomongnya langsung aja lah ya. Kalau cuman kuliah cuma dianggap formalitas ya lebar gitu lah. Ngapain gitu maksudnya buang-buang uang tapi kan pas saya butuh ijazahnya benar gitu ya terus kalau kita punya ijazah dan berilmu emang apa salahnya gitu itu yang pertama terus kan kita nggak sia-sia juga gitu kalau kita belajar tapi Pak ada nah ini belajar Euclid malah ya dalam kehidupan nah ini betul sebenarnya dalam kehidupan nyata kita memang enggak gitu ini kan sama halnya seperti kita itu ngomong seperti ini ya apa gunanya puisi dalam kehidupan kita gitu manfaatnya puisi itu bukan itu gitu kan poinnya. Jadi mempertanyakan fungsi dengan manfaat itu memang kita harus tahu dulu itu teh apa gitu. Sekarang apa manfaat apa namanya? Apa manfaat pohon pete dalam kehidupan gitu. Misalkan ataupun apalah yang lain misalkan. Misalkan kita mempertanyakan sebuah pohon yang bukan makanan tapi apa manfaat untuk kita gitu ya. Ya nggak akan ada manfaat ya. Segala sesuatu pasti ada fungsinya. Nah, matematika ini seperti yang saya sampaikan itu melatih kalian buat pola berpikir, sama kayak filsafat gitu, seperti yang saya sampaikan. Kenapa keterampilan berpikir itu penting? Karena hidup kita ujung-ujungnya adalah mengambil keputusan. Nah, untuk ambil keputusan ya kita punya harus berlatih kemampuan berpikir, bisa dengan filsafat, bisa dengan matematika. Mereka itu adalah salah satu alat atau latihan kita mengembangkan keterampilan berpikir. Seperti itu. Dan dari dulu matematika itu manfaatnya itu jarang dirasa langsung ya. Contoh, ini masalah Euclid ini gitu ya. Masalah Euclid ini kan dasar ya dari ilmu geometri, trigonometri dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa menikmati trigonometri, tidak bisa menikmati apa itu tuh namanya kalau ngebangun teknik sipil gitu. Kalau dasarnya tidak menggunakan Euclid, jadi nggak akan ada ilmu itu. Atau gampangnya gini lah. Dulu kalian belajar teori bilangan misalkan ya biner ya 0101 jangan naon sih 0101 gitu. Berpuluh-puluh tahun matematika itu ada. Tapi kan komputer yang kita bangun sekarang itu adalah basisnya biner, sistemnya adalah biner. Jadi matematika itu kadang diciptakan dulu gitu, manfaatnya mengkewe gitu di kemudian hari. Jadi komputer yang kita sekarang gunakan itu adalah menggunakan sistem biner ya. Saya tidak akan jelaskan lebih detail. Biner itu menggunakan sistem nol dan satu gitu. Terus sekarang baru lagi ya ada yang komputer kuantum. Udah ada belum ya di kita ya? Belum ada ya. Rehan belum ada ya komputer kuantum di kita. Indonesia ya. Wah itu katanya lebih cepat dari belum ya? Ya, Kurang tahu sih, terlalu oh ngikutin. nggak tahu kayak gitu ya. Ya, Jadi sistem kuantum itu justru lebih cepat dari ya kita kan sekarang sistem biner gitu ya. Nanti eh ke depan gitu ya kita juga laptop kita juga bakal beli lagi nanti. Sistemnya itu komputer kuantum. Waduh itu lebih cepat gitu prosesnya. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi ya sekarang kita hitung-hitung melatih mengasah otak untuk berpikir gitu. Itu aja gitu motivasinya. Karena kemampuan berpikir itu adalah salah satu kemampuan yang
penting untuk kita latih agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Itu poin. Baik, kita teruskan ke kemarin kita ke teorema berapa? Masih ingat nggak? Coba saya nggak buat catatan di PPT ya. Kemarin kan di mana itu di apa itu tadi YouTube ya. Sekarang saya nggak buat PPT ya, jadi ah, whiteboard. Kemarin teorema berapa masih ingat nggak? Coba lihat di catatannya. Kalau nggak salah teorema 3.2 Bapak. 3,2 ya, berarti sekarang catatannya. Oh iya, sekarang kita teorema. Terima kasih Faris ya. Bentar. Sekarang berarti teorema 3,3 ya. Kemudian 2,3 ya. Sebentar. Reload. Oke. Udah ya kelihatan ya. Ya, teorema. Kemarin 3,3 ya, sekarang 3,2. Nah, sekarang 3,3 gitu ya. Teorema 3,3. Bunyinya seperti ini. Jika nah ya, jika jika sebuah titik terletak sebuah titik terletak sebuah titik terletak pada bisektor 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 terletak pada bisektor tegak lurus. Bisektor tegak lurus suatu garis, maka titik itu berjarak sama. Maka titik itu berjarak sama terhadap ujung-ujung garis. Ujung ujung-ujung garis ya. Ujung. Nah, coba di itu dulu ya, di apa namanya? Saya mau nuliskan teorema ini karena memang ada ini kalau teorema pasti pak kuat kait ya dengan sebelumnya ya. Saya nulisin teorema yang sebelumnya dulu ya, 3,2 yang kemarin sudah kita buktikan ya, teorema 3,2. Sok silakan ditelaah dulu. Jadi sebelum kita buktikan, pertama kita harus ngerti dulu konteksnya yang di dalam teorema itu tuh gambarannya gimana sih, baru kita bisa membuktikan. Jadi yang pertama kita harus pahami dulu. Jika dua titik masing-masing, jika dua titik, ini yang kemarin ya, jika dua titik, jika dua titik masing-masing, masing-masing berjarak sama. Jika dua titik masing-masing berjarak sama dari titik ujung, titik ujung. Oke, silakan hapus sok atau gambar-gambar aja dulu. Masing-masing berjarak sama dari titik ujung suatu ruas garis. Suatu ruas garis. Suatu ruas garis, maka garis yang menghubungkan garis yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi dua. Membagi dua ya, membagi dua sama.
Sama dan triple. Terus. Ini namanya teorema bisektor ya. Bisektor tegak lurus. Ini yang kemarin ya, nggak usah ditulis lagi kan sudah ya. Nah yang sekarang itu bisektor tegak lurus segmen ya, titik. Oh, titik pada. Ini namanya titik pada bisektor tegak lurus. Titik pada segmen. Oke. Nah kemarin kita sudah ini ya. Jika ada dua titik ya, ini kemarin ya saya gambarkan ulang ya. Ada dua titik ya nih. Masing-masing berjarak sama dari titik ujungnya. Jika ada dua titik, masing-masing berjarak sama terhadap dua titik ujung. Ini dua titik, misalkan saya sebut P dan Q kemarin ya. Ini tuh masing-masing itu berjarak sama gitu terhadap kedua titik ujung kan kemarin gitu ya. Ini sama terhadap ini tuh sama terhadap titik ujung gitu ya. Maka garis yang menghubungkan kedua titik ini garis yang menghubungkan kedua titik itu akan membagi dua sama ya, membagi dua sama ya, membagi dua sama dan tegak lurus. Kurang lebih seperti itu kemarin. Jika ada dua titik ya masing-masing berjarak sama terhadap ujung garis. Saya ulangi ya. Ada dua titik P dan Q masing-masing berjarak sama, sorry, terhadap kedua ujung garis. Maka dia itu akan membagi dua ya, sesuai namanya B itu dua ya, dua sektor. Artinya dua bagian bisektor tegak lurus. Berarti dua bagian. Ini ada dua bagian dan tegak lurus. Nah, sekarang ceritanya adalah titik pada bisektor. Titik pada bisektor. Titik itu apa ya? Ya inilah misalkan ya titiknya ya pada bisektor tegak lurus segmen. Ini nama nama teoremanya. Oke, kita pelan-pelan. Kalau pelan-pelan kita gambarkan terlebih dahulu sebentar. Ini bekasnya apa nih? Hafid ya? Hafid hapus itu. Hafid yang ngaduk. Hafid. Oh bisa selesai ya. Oke, coba perhatikan. Jadi kalau kita melihat teorema itu pertama kita telah dulu jika sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus. Nah, ada sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus, suatu garis gitu ya. Maka titik itu berjarak sama terhadap ujung-ujung garis. Titik itu akan ini sebenarnya seperti bolak-baliknya. Jika sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus ya, bisektor tegak lurus suatu garis, maka titik itu akan berjarak sama terhadap ujung-ujung garis. Jadi pertama ada titik, kita sebut aja titik ya. Titiknya apa ya? Titik apa aja lah bebas ya, misalkan P lah. Terletak pada bisektor tegak lurus suatu garis ya. Nah, ini adalah anggap saja sebuah garis. Mana. Ya, bentar. Garis di mana ya? Garis. Oh, nggak apa-apa. Oh, enggak. Bentar ya. Coba kalian dulu gambarkan. Itu dulu aja. Silakan coba. Menurut kalian gambarannya gimana? Karena ini tuh poin sok silakan. Saya berikan waktu kalian coret-coret coba. Jadi hapus ya kalau nggak. Coba boleh. Silakan. Di situ ya. Coba menurut kalian gambarannya gimana? Itu dulu gitu. Karena kalau tidak bisa menggambarkan atau tidak memahami teks gitu ya, tentu nanti ke arah pembuktian pun nanti ya nggak akan bisa gitu. Nah, langkah pertama itu aja loh, menginterpretasikan teks menjadi gambar itu.
Coba gimana gambarkan? Silakan. Kira-kira gambarannya bagaimana? Ada sebuah titik tuh, ada sebuah titik ya. Ya, silakan. Bisektor tegak lurus. Ya, silakan. Eh, ini saya ya. So, silakan. Nah, betul betul. Siapa itu? Ya, lumayan lah. Nah, ini, oh bagus ini garisnya siapa ini? Udah bisa pakai garis itu ya. Tok semua gambarkan. Coba Meva gimana gambaran? Ya, sok pakai garis ya. Jadi segitiga ya. Nah, ini terlalu lompat Meva. Ini terlalu lompat. Itu dulu coba titik, ada titik pada terletak pada sebuah bisektor tegak lurus. Pertama bisektor tegak lurus suatu garis ya, itu jangan dipotong frasanya. Oke. Ya itu benar sebenarnya ya. Cuma lompat gitu, oh titik. Ya, ya betul lah ya. Betul lah seperti itu nanti ujungnya. Cuman lompat ya. Coba perhatikan teman-teman, kita pelan-pelan. Boleh memang nggak akan saya hapus ya. Jadi perhatikan pertama ya. Sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus suatu garis. Bisektor itu apa? Bisektor itu adalah sebuah apa? Bentar. Bisektor itu adalah sebuah garis yang membagi bisektor itu kan membagi dua sama besar. Saya ulangi ya, bisektor itu adalah sebuah garis yang membagi dua sisi sama besar. Bisektor tegak lurus suatu garis. Berarti sebentar ya. Eh, saya juga mau pakai itu. Oh, ini ada. Nah, ini adalah anggap saja sebuah bisektor. Oh, ini adalah bisektor itu sebuah garis. Ya, ini sebuah garis katakanlah yang membagi sebuah garis lagi yang ini kita sebut. Nah, sebuah garis ya. Ini adalah bisektor, saya ulangi ya. Bisektor tegak lurus suatu garis. Jadi bisektor itu adalah sebuah garis, kalau membagi dua sama panjang. Mana ini? Bentar-bentar. Ini nggak sama panjang ya. Bentar. Ini biar sama panjang berarti sebentar. Saya coba pindahkan mungkin. Sama nggak ya? Hiji, dua, tilu, empat, lima. Nah, lima lebih sedikit ya. Coba ini. Jadi harus presisi ya kalau kayak gini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kelebihan. Nah, oke.
ini coba perhatikan. Jika suatu titik terletak pada bisektor, bisektor itu adalah garis yang membagi suatu garis sama besar gitu ya. Bisektor itu kan namanya juga. Jika sebuah titik terletak pada bisektor suatu garis, nah ini garis ya. Oke. Nah, karena ini sebuah garis, berarti kan namanya garis itu kan tidak ada apa tak terhingga gitu ya panjangnya seperti itu. Nih, seperti ini ya. Jadi garis itu, bentar, panjangnya tak terhingga. Ini garis ya. Ini juga mestinya seperti itu ya. Saya simbolkan seperti itu. Ini bisektor ya. Nah, ini adalah ini adalah garis ya. Bisektor membagi dua ruas garis sama besar. Oke, nah perhatikan dulu. Di sini coba kita interpretasikan lagi ya titiknya. Ini misalkan saya misalkan ini adalah garis ataupun ini kita anggap ya ini adalah P ya misalkan. Eh, kenapa jadi gini ya? Ini kayak simbol itu bentar ya. Ini sah itu nggak gambarnya. Bapak ini. Kok nggak bisa dihapus ya? Oh, ininya. Nggak bisa dihapus ya. Ngeri sekali ini. Ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, misalkan ini adalah sebuah garis ya. Kita sebut garis peki ya. Ini garis peki ceritanya. Peki ini adalah sebuah garis ya. Peki ini adalah sebuah garis. Ini simbol garis ya seperti kemarin ya. Peki adalah sebuah garis. Nah, kemudian ini yang kedua, misalkan garis apa ya namanya? Ya, misalkan tegak lurus suatu garis ya. Ini sih garis atau segmen ya. Oh, suatu ruas garis. Jika sebuah titik terletak pada bisektor suatu ruas garis, oh ini salah. Ini bukan suatu garis ya, suatu ruas garis. Ruas, pakai ruas ya, suatu ruas garis. Berarti ini simbolnya salah ya. Ini bukan yang Oke, ini bisektor itu adalah garis ya, dan kemudian ini bisa dihapus nggak ya? Sebentar, nggak bisa dihapus ya. Ulangi lagi aja lah. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Nggak bisa dihapus lah ini. Kita cari halaman yang lain lah ya. Nggak bisa dihapus nih. Ada yang bisa bantu nggak coba hapus? Nggak bisa sama saya. Coba nggak bisa ya. Nah coba delete. Bisa nggak ada yang bisa? Nggak bisa sama saya. Wah, nggak bisa dihapus sih. Wah, nggak bisa. Nah, bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, itu siapa yang bisa ngapus tuh? Bisa ya? Makasih ya. Siapa nih yang bisa? Bisa. Saya berhasil nyoba. Oh, thank you, thank you, thank you ya. Aduh, punten. Nah, kan enak ini bersih. Oke, saya ulangi ya. Terima kasih bantu nih. Saya ulangi. Jika suatu titik terletak pada bisektor tegak lurus, ingat bisektor adalah sebuah garis ya. Kita buat bisektor. Ini namanya bisektor. Aduh, jadi gue nih. Bisektor tegak lurus suatu ruas garis. Oh, berarti namanya bisektor ya, namanya bisektor. Bisektor itu adalah sebuah garis. Kalau sebuah garis gini simbolnya. Karena garis itu eh, panjangnya tidak tak terhingga gitu ya. Kalau garis ya. Nah, kemudian ini
bisektor tegak lurus. Jadi bisektor ini adalah bisektor tegak lurus dengan sebuah segmen ya. Nah, ini sebuah segmennya, saya ganti warna aja lah. Ini adalah sebuah segmen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Nah, namanya sebuah segmen kan ruas garis ya. Ini simbolnya tertutup seperti ini. Saya matikan dulu. Nah, ini adalah sebuah segmen ya. Kita segmennya tulis saja segmen AB ya. Nah, kalau bisektor itu kan garis. Kalau garis itu simbolnya panah seperti ini. Panah itu artinya dia panjangnya tidak tidak ter ini kita namai aja ya. Ini P, ini adalah Q gitu ya. Ini adalah bisektor. Bisektor tegak lurus ya. Bisektor yang tegak lurus dengan apa? Dengan sebuah ruas garis. Sampai sini paham ya? Ini adalah bisektor. PQ itu adalah PQ itu adalah bisektor ya. Bisektor tegak lurus dengan apa? Ruas garis AB itu. Ruas garis AB. Nah, kalau ini simbol garis ini segmen dengan segmen AB gitu ya, aman ya. Nah, ini maknanya gitu. Nah, kemudian ini Pak, jika sebuah titik terletak pada bisektor, oh berarti sekarang kita tinggal buat titik saja. Titiknya mau titik apa ya? Bebas lah, PQ misalkan R misalkan ya. Ada sebuah titik ya, kita sebut saja titik R terletak pada bisektor. Berarti dia titik itu terletak pada bisektor di mana aja. Mau di bawah di atas ya bebas ya. Misalkan saya di sini ya. Nah, ini nih. Ini adalah titik R gitu ya. Titik yang terletak pada bisektor. Aman ya sampai sini ya. Titik yang terletak pada bisektor. Jika sebuah titik terletak pada bisektor tegak lurus sebuah ruas garis. Ini udah tegak lurus sebuah ruas garis ya. Maka, nah ini penting. Nah, kata saya juga apa? Yang kita buktikan adalah makanya. Maka titik itu, mungkin ya, ini titik itu ya. Maka titik itu betul berjarak sama terhadap ujung garis. Bukan ujung garis sebenarnya menurut saya ujung ruas garis ya mestinya kan bukan garis ya. Tapi di sini ujung-ujung. Oh ya benar kata. Saya salah nulis ya. Terhadap ujung-ujung ruas garis benar-benar. Nah maka berarti yang dimaksud sebentar ya. Ini adalah bisektor tegak lurus AB. Nah kira-kira berjarak sama terhadap ujung-ujung garis itu berarti dari R ke mana? Jawab aja coba. Dari R ke mana? Ke B atau A? Betul. Nah, jadi ini tuh katanya akan berjarak sama ke ujung-ujung ruas garis. Ujung ruas garis itu adalah di A, di B. Nah, ini tuh akan berjarak sama, cenah katanya. Berarti ya kita, apa namanya, R ke A. Coba-coba R ke A tuh, ya bentar. Coba pakai ini nih. Saya biar agak rapi ya. Nah, R ke A tuh cenah katanya akan sama ya. Enggak ya? Jadi kaku gini ya saya. Udah. Red. Wah, nggak bagus ya. Salah. Nah, maka ini, eh, nah maka titik itu akan berjarak sama ke ujung-ujung ruas garis. Berarti yang akan sama itu. Nah, ingat seperti yang saya sampaikan, ini akan berjarak sama cenah seperti itu. Kan yang harus kita buktikan makanya kan. Ini terusnya maka titik itu, titiknya itu R ke A itu akan sama atau kongruen ya dengan R ke B seperti itu. Nah, itu yang harus kita buktikan. Saya ulangi ya, kalau ada atau jika ada suatu titik di dalam bisektor ruas garis, maka titik si R-nya itu atau apapun itu titik yang dalam ini itu akan berjarak sama terhadap ujung-ujung ruas garis. Berarti R ke A akan sama dengan R ke B seperti itu. Nah, itu maknanya. Nah, sekarang tinggal kita buktikan. Baik, langkah pertama adalah yang harus kita buktikan adalah kita ketahui bahwa eh Q ataupun P apa ini ya? Ya, kita pertama namai dulu titiknya ya. Ini kita namai titiknya. Misalkan ini titik M, titik tengah itu bisa saya simbolkan dengan M ya. Atau apalah bebas ya. Kita namai sebuah titik di sini. Ya.
kita ketahui bahwa karena ini bisektor ya, bisektor itu kan membagi ruas sama panjang ya, otomatis kan ini bisektor ya, seperti ya kemarin ya, karena ini bisektor berarti membagi ruas garis sama panjang, berarti kita ketahui ya bahwa dari ini itu adalah bahwa AM itu kongruen ya, ataupun sama dengan AM sama dengan MB ya. Kenapa? Karena ini bisektor tegak lurus. Jadi kalau bisektor itu adalah garis yang membagi dua sama panjang. Itu kaidah dari bisektor itu sendiri. Jadi pertama kita punya bahwa AM dengan BM itu sama gitu. Itu yang pertama. Kemudian harus kita ketahui bahwa apa namanya? Bisektor atau garis peki ya, ataupun segmen peki, mau segmen mau garis sama aja ya. Peki itu adalah tegak lurus dengan AB gitu ya. Sesuai dengan namanya kan bisektor tegak lurus. Nah, karena ini tegak lurus berarti ya, ingat ya kemarin berarti dia membagi sudut sama besar kan seperti itu ya. Maka karena ini tegak lurus, ini kemarin kita sudah buktikan ya. Berarti ini sudut 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 AMR ya. Sudut AMR itu kongruen dengan sudut BMR seperti itu ya, BMR. Kenapa kongruen? Karena kemarin kan yang pertama teorema ketegak lurusan ya. Kalau kalian ya pasti ginilah. Pak ini 90, ini 90 kan tegak lurus Pak gitu misalkan. Ya AMR itu akan kongruen dengan BMR gitu ya. AMR kongruen dengan BMR. Nah, kemudian kita lihat segitiga AMR ya. Kita lihat perhatikan segitiga AMR ya. Segitiga AMR dengan segitiga BMR. Nah, coba kalian perhatikan segitiga AMR dengan BMR. Kira-kira BMR ya. Kira-kira ini teorema mana yang menurut kalian cocok? Teorema mana? Ataupun aksioma mana? Kongruensi segitiga ya. Kongruensi segitiga. Kira-kira pakai teorema yang mana? Yang pertama kita sudah punya apa coba? Kita sudah punya sisi ya. AMMB ini kan sisi ya. AMMB kan sisi. Terus yang ini apa nih? Yang sudutnya sama 90-90. AMR BMR ini adalah sisi ya. Sudut. Betul, ini adalah sudut. Satu lagi apa? Satu lagi apa kira-kira? Halo? Halo? Sisi. Sisi yang mana? Yang pasti sama. Entos, ARBR itu justru MEIFA yang akan dibuktikan. Ini mah pasti yang justru itu yang akan kita buktikan kan tadi kan. RARMB itu si makanya yang harus kita buktikan. Atau ya sisi apa yang pasti sama? Sisi apa? Ini kan sisi sudut. Sisi yang pasti sama sisi apa? Betul, sisi RM atau MR ya. Sisi ini RM itu kalau segitiga ini kita belah dua, nggak apa-apa ya. Kita belah dua tuh lihat nih A M R. Ini kalau dibelah dua seperti ini adalah B M R. Nah, sisi ini kan sama tadi barusan. Kan bisektor, membagi sisi sama. Terus sudutnya siku-siku. Bisektor tegak lurus kemarin sudah kita ini kongruen ya sudutnya. Nah, terus sisi yang pasti sama apa? Sisi RM. RM itu pasti kongruen dengan RM. Ini sifat apa ini namanya? Sifat reflektif gitu ya. Kemarin ya. Ini reflektif ya. Teorema, saya lupa ya. Teorema reflektif lah pokoknya. Reflektif ya. Nah ini kalau dibelah itu kan sama. Gitu ya. Jadi ini tuh sama-sama RM gitu ya. RM itu milik bersama gitu. Milik AMR dan milik segitiga BMR. Nah berarti yang pasti sama itu adalah apa ini? Coba kita ulang. Ini adalah sisi. Terus sisi ini dengan ini sama. Berarti sisi terus berurutan ini. Sudut. Sudut. Terus apa lagi? Sisi. Nah, berarti
segitiga AMR dengan BMR itu memiliki karakteristik sisi, sudut, dan sisi yang sama gitu. Nah, karena berlaku teorema atau aksioma, saya lupa lah ya, sisi, sudut, sisi itu teorema atau aksioma, saya lupa. Karena berlaku ini, berarti kesimpulannya apa? Karena berlaku sisi, sudut, sisi, berarti segitiga AMR hubungannya apa? Hubungannya apa, Nek? Kongruen, Pak. Ya, betul. Karena berlaku segitiga AMR dengan BMR itu berlaku sisi sudut sisi, betul. Maka segitiga AMR dengan bentar ya. Segitiga AMR kaku gini. Maka segitiga AMR, sorry. Salah saya. Segitiga AMR dengan segitiga BMR itu apa? Kongruen seperti itu. Kenapa kongruen? Karena memiliki sisi yang sama, yang bersesuaian, memiliki sudut yang sama dan memiliki sisi yang sama antara dua segitiga itu. Makanya karena berlaku ini berarti dua segitiga ini kongruen. Nah, kongruen artinya apa? Sama persis, sama sama banget gitu, sama lah pokoknya, sama pokoknya ya. Nah, karena ini kongruen berarti saya mau nanya ya, kalau ini sudutnya katakanlah alfa, berarti sudut yang di B itu berapa? Nggak usah berapa apa gitu. Kalau di sini sebesar alfa, berarti di sini sebesar apa? Apa? Alfa. Betul, karena kongruen itu sama persis. Berarti seluruh elemen yang ada di dalam segitiga itu pasti sama. Yang harus kita buktikan apa? Saya ingin ingatkan. Yang harus kita buktikan apa dari tadi sejak awal? Sisi AR dan sisi Betul, sisi AR, RB. Nah, berarti kalau RA dengan RB, saya nanya sekarang. Kalau RA dengan RB kongruen sama atau tidak? Ya, kongruen juga sama ya. Sama atau tidak RA? Sama. Kenapa Atau sama? Kenapa RA itu kongruen atau sama ya RA dengan RB itu kenapa kongruen? Kenapa? Kenapa ini dibilang sama? Kenapa? Kenapa? Jangan malu-malu. nah, segitiga AMR kongruen dengan segitiga Betul, BMR. karena AMR dengan BMR kongruen berarti seluruh elemen yang ada di dalamnya juga pasti sama. Mau sudutnya, mau garisnya, dan lain sebagainya. Semuanya akan sama seperti itu gitu ya. Nah, selesai. Dan ini terbukti ya. Kenapa terbukti? Ya kan kita yang dari awal juga ini kan. Maka titik itu berjarak sama. Titik apa? Titik R dengan A berjarak sama terhadap titik ujung-ujungnya. Berarti RA dengan RB itu sama. Seperti itu. Jadi terbukti. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita segitiganya bawa ke apa itu? Bawa ke kongruen. Nah, karena kongruen berarti seluruh elemennya kongruen. Maka RA ke RB juga kongruen. Gitu. Oke, sampai di situ dulu ada pertanyaan. Setelah ini giliran kalian ya yang akan membuktikan. Silakan. Oke, kalau kalian yang masih nunggu pertanyaan ya, bentar. Kekecilan ya. Ya, gini lah. Nah, teorema selanjutnya, teorema 3.4 ya. Nih, teorema teorema 3.4. Ini simple ya, teorema tersimpel menurut saya. Setiap setiap ruas garis mempunyai titik tengah. Dah, gitu aja. Ini ya teoremanya. Setiap ruas garis mempunyai titik tengah. Udah gitu aja. Simple sekali ya. Setiap ruas garis mempunyai titik tengah.
Tapi ini nggak ini ya, nggak bisa ke belakang. Move to base layer. Order. Bring to backward, send to back. Nah, seperti itu. Ya, ya, silakan. Nah, ini yang kalian buktikan, silakan. Teorema 3.4. Setiap ruas garis mempunyai titik tengah. Jadi kalau ada ruas garis itu pasti ada titik tengahnya. Setiap ruas garis mempunyai titik tengah. Silakan. Gunakan sebagai referensi, gunakan teorema-teorema sebelumnya ya. Jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut bersisihan, maka garis-garis itu tegak lurus. Maka garis-garis itu tegak lurus. Jika garis berpotongan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis-garis itu tegak lurus. Ya, silakan. Ada? Boleh langsung coret-coret lah kalau kalian mau di. Oke, sudah ada yang punya ide untuk membuktikan setiap ruas garis mempunyai titik tengah. Berarti langkah pertama adalah kita membuat ruas garis. Dan kita harus buktikan ruas garis itu mempunyai titik titik tengah. Seperti itu. Oke, saya agak bisa dulu ya. Jadi langkah pertama adalah misalkan Buat ruas garis. ya misalkan
ada atau terdapat ya, ada sebuah ruas garis, ya itu mah bahasanya bebas saja. Intinya, misalkan ada ruas garis ya kita namai dengan ruas garis AB lah ya. Atau langsung aja seperti ini, ruas garis. Misalkan ada sebuah ruas garis, misalkan sembarang ruas garis beda bahasa kata-katanya. Ya, ada ruas garis dan nah, nanti pengandaiannya itu adalah ada sebuah titik tengah gitu ya. Titik tengah. Nah, titik tengah ini kita harus buktikan bahwa ini tuh ada gitu dalam setiap ruas garis. Untuk setiap, kayaknya enak untuk setiap ruas garis. Bahasanya yang bebas aja lah untuk setiap ini kata-kata dulu ya pengantar untuk setiap ruas garis apapun ruas garisnya, untuk setiap ruas garis ya akan ada ataupun bahasanya apa ya, ya bebas lah ya, untuk setiap ruas garis akan dibuktikan mempunyai titik tengah ya. Nah ini makna teorema yang tadi ya. Jadi nanti itu kita akan membuktikan ruas garis ya, apapun ruas garisnya, misalkan ruas garisnya adalah kita sebut yang simpel misalkan AB. Nah, AB ini akan dibuktikan mempunyai sebuah titik tengah gitu. Ya titik tengahnya apalah M atau apa dan lain seterusnya gitu. M yang merupakan titik tengah AB. Nah, kalau titik tengah AB berarti yang kita buktikan apanya? Sama seperti tadi ya. Dia itu memiliki titik tengah ya. Ini adalah ruas garis. Ini adalah titik tengah. Berarti kalau ini titik tengah, berarti apa hubungannya? Apa hubungannya? Kalau ini disebut titik tengah, berarti hubungannya apa? Jarak AM sama kayak jarak MB. Ya, betul. Karena ini titik tengah. Ini kan mau kita buktikan ya. Karena AB itu memiliki kita pandang bahwa AB itu memiliki titik tengah yang kita sebut dengan M gitu ya. Maka yang harus kita buktikan adalah apa? AM itu AM itu sama dengan MB. Ini yang harus kita buktikan. Ya kan? Gimana? Ada yang punya ide nggak jelas? Ada ruas garis, apa ya ruas garisnya bebas saja, pas saja. Dia memiliki titik tengah. Buktikan bahwa ruas garis itu memiliki titik tengah. Silakan. Saya tanya-tanya lah. Bisa bosan kalian kalau di ini tanya-tanya aja ya. Coba. Coba sushi, sushi ya, sushi ya, makanan ya, Jepang, sushi, sushi. Yang baru rasa. Kumaha sushi dengan mimitiana coba sushi. Kela. Jadi si Deden asup deh. Ustad Deden sorry. Karena di Zoom mah kudu nyebut Ustad deh. Ustad Deden masuk deh. Untuk masuknya. Wah iya nih. Ustad Deden mana tah? Orang Ustad Deden lah. Ustad. Mana Ustad Deden nih? Masuk nggak? Oh masuk. Halo Ustad Deden hadir.
Ah, oh, soraan bakat ya Ustaz Deden nih. Mana ya? Oke, Siti sana coba. Kira-kira membuktikan adanya titik tengahnya gimana? Bisa memanfaatkan teorema yang sebelum gimana? Bisa memanfaatkan teorema yang sebelumnya. Hmm. Kalau dibikin Kalau pakai garis teorema 1.2 gimana Pak yang eksistensi titik ketiga? Boleh, pokoknya mau pakai mana-mana gitu kalau mau buktikan. Coba siapa berarti sana ya? Sana ya. Ya, Pakai titik yang 1,3 apa? Saya beda cara lagi nih, nggak apa-apa. Gimana coba? Bacakan coba sana itunya teoremanya. Suatu titik apa-apa. jika A dan B titik-titik, maka selalu ada titik ketiga C sehingga A, C, B gitu. Oke, boleh. Bagus nih. Saya nggak kepikiran loh. Tapi ini belum membuktikan ya. Tapi setidaknya ada mukadimahnya ya. Gimana gimana Siti teorema berapa? Namanya dulu lah, saya lupa. Teorema 1.2. Teorema 1,2. Gimana? Jika Jika A dan B A titik-titik, dan B eh, titik-titik ya, titik-titik maka maka selalu ada selalu ada titik ketiga. selalu ada titik bagus nih. Ketiga titik ketiga. Nah, misalnya adalah M gitu ya. Jadi kalau di antara dua titik itu pasti ada titik-titik di mana ada titik ketiga ya. Ya M. Tapi titik ketiga itu belum tentu titik tengah ya. Kan bisa aja. Ini ruas garis bisa di sini, bisa di sini, bisa banyak lah gitu. Ini kita belum titik tengah. Boleh gitu. Berarti pasti pasti selalu ada gitu di antara ruas itu. Oke, bisa ada ide lanjutan dulu atau baru sampai sana? Ada lanjutan dulu nggak? Baru Boleh ini sampai situ. baru sampai sini. Oke, tambahin yang lain. Boleh gitu ya. Jadi di antara ruas garis itu pasti ada titik. Oke, aman ya. Tapi titik itu tengah, ya ada lah pokoknya titik gitu. Ada lah titik. Yang lain coba. Mau teorema yang mana? Boleh ini juga. Ada. Raihan. Kalau on cam nggak apa-apa lah ya. Saya tanya. apa? Raihan atau Rai? Rai. Raihan. Ah, Raihan. Raihan ada? Wah, ngelag kayaknya Raihan. Raihan, suraan tuh. Oh iya Pak, Kumah kebayang tuh Raihan? belum Pak, belum kebayang Pak. Belum. Aman. Coba Maeva kumaha? Mimitina mau dari tema yang mana ini? Halo. Oke. Sarua jeung terma eta jeung terma nu bieu sama. Maka ya statusnya sama gitu. Itu kan definisi ya. Ini malah lebih spesifik teorema gitu. Lebih spesifik yang ini. Ada. Oke udah tuh ya. Udah malam nih. Udah malam.
Nah, sebenarnya perhatikan ini dengan seksama. Ya, jangan mundur terlalu jauh gitu. Yang dekat-dekat aja. Ya, jawabannya adalah yang ini, yang teorema 3.3 gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, yang 3.3 aja gitu. Gunakan teorema titik 3.3. Coba baca. Jika suatu titik terletak pada bisektor garis yang tegak lurus, maka kedua titik itu akan berjarak sama gitu ya. Nah, titik tiga ini kan teorema ya, sudah kita buktikan. Berarti kita percaya ya sekarang ya bahwa teorema titik tiga itu benar gitu ya, kan udah dibuktikan, nggak usah capek-capek. Nah, misalkan tadi kita berlandaskan yang teorema 1.2 boleh ya gitu, bahwa ataupun AB itu pasti ada titik M. Saya misalkan punya ruas garis, ini adalah ruas garis, kita sebut AB gitu ya, AB gitu ya. Nah, kemudian kita gunakan apa? Bisektor gitu. Bahwa setiap ruas garis ya, ini setiap ruas garis itu dia mempunyai bisektor gitu. Bisektornya adalah ya kayak tadi lagi nih. Ya kita anggap ini adalah sebuah bisektor gitu ya. Dia memiliki bisektor dan di dalam bisektornya itu punya sebuah titik ya. Kita titik ini adalah RA dan RB kan gitu ya. Dan RARB itu menurut teorema itu adalah sama gitu. Karena ini bisektor tegak lurus, berarti ini pasti adalah tegak lurus gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi karena ini kita kita yakini percayai gitu, ya, kita percayai eh, teorema 3 titik. Jadi ada sebuah ruas garis dan di dalam sebuah ruas garis pasti dia memiliki bisektor, betul ya? Bisektornya itu semua titik yang ada di dalam ini, misalkan saya punya titik lagi, ini titik PR, apalagi ya, setelah R apa? RS ya. S. Nah, ini tuh pasti dia akan berjarak sama kan? Dimanapun titiknya, dia itu akan pasti berjarak sama. Dan kita ketahui bahwa ini bisektor tegak lurus gitu ya. Dan ini juga berjarak sama. Nah, otomatis karena ini tegak lurus, pasti di sini adalah akan ada sebuah titik gitu. Nah, titiknya ya yang tadi ya ini titik M gitu. Yang merupakan nanti kita buktikan adalah titik tengah. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita em, dari sini ya, dari teorema ini, kita membuktikan bahwa kebalik kita ngebuktikannya itu bahwa AM sama dengan MB gitu ya. Itu yang kita buktikan. Berarti karena teorema ini kita percayai, berarti kita punya ya mau titik yang mana aja bebas ya. Berarti maka AS itu kongruen dengan SB gitu ya. AS kongruen dengan SB. Kemudian apa lagi? AS kongruen dengan SB. Kemudian apa lagi yang sama? SM sama dengan SM kongruen dengan SM gitu ya. Gitu ya, SM kongruen dengan SM. Atau misalkan kalau mau paling simpel gitu ya. Kalau mau paling simpel gitu ya. eh Kalau mau lebih simpel, kita ngebuktiinnya bukan manual seperti ini. Nah, tadi kan bahwa teorema 3.3 itu kan bahwa SA ataupun RA sama dengan RB itu kan sama ya. Nah, akibat dari teorema teorema berapa? 3.3. Coba perhatikan teorema 3. Maka segitiga yang terbentuk ya, segitiga yang terbentuk pasti segitiga apa tadi? Kong, kongruen kan? Yang tadi. Kita bisa menyimpulkan SA sama dengan SB atau RA sama dengan RB itu kan dua-duanya itu kan kongruen. Betul ya? Betul, Pak. Karena sok aja tadi kita ini kan mana ya tadi. Nah, kita akan buktikan ternyata ini pasti kongruen. Jadi teorema 3.3 itu membuktikan kongruen dan karena kongruen berarti jarak titik itu sama. Nah, akibat dari teorema 3.3 maka segitiga yang dibentuk ya dibentuk oleh apa? Oleh bisektor ya, oleh segitiga yang dibentuk itu kongruen yang dibentuk oleh apa? Oleh bisektor
dan ruas garis gitu ataupun ruas garis itu pasti kongruen. Nah, perhatikan karena kongruen berarti artinya apa? Karena kongruen berarti pasti AM itu kongruen dengan AB gitu ya. Mau dimanapun titiknya SASB, RASB ataupun di sini juga boleh ya ada titik. Ini teorema titik ketiga titik dalam bisektor, misalkan ini titik U gitu ya, pasti UB dengan UM itu sama. Dan karena ini sama ya, pasti segitiga yang terbentuk adalah kongruen. Nah, karena kongruen pasti apa? AM dengan MB itu kongruen seperti itu. Sehingga terbukti bahwa M adalah titik tengah seperti itu. Jadi dengan menggunakan teorema 3.3 itu akan selalu membentuk segitiga yang kongruen antara bisektor dengan ruas garis. Karena itu yang terbentuk pasti kongruen ya tentu pasti akan ada dimanapun titik yang ada gitu pasti AM dengan MB itu akan kongruen seperti itu. Nah, karena AM sama MB kongruen berarti itu artinya M adalah titik tengah seperti itu. Gitu ya. Jadi teorema 3.3 itu membentuk segitiga kongruen dan karena kongruen ya pasti AM dengan MB sama. Dimanapun titiknya. Kan tadi teorema 3.3 itu mengatakan apa? Ada sebuah titik pada bisektor. Ini kan bisektor ya. Ini ada titik mau titiknya di sini misalkan U, M, misalkan apalah ini Z lah ya. Nah, maka teorema 3.3 itu cuma ZM dengan ZB itu pasti bakal sama. Dan tadi kita buktikan kenapa sama? Karena ternyata segitiga yang terbentuk adalah kongruen. Maka AZ dengan ZB itu sama. Nah, sebaliknya, karena akibat dari teorema tiga, maka dia akan membentuk segitiga kongruen. Kalau kongruen berarti otomatis AM dengan MB itu sama. Nah, apakah ada cara lain? Ya banyak cara gitu. Kita bisa mengambil dari berbagai angle yang lain gitu. Misalkan dari teorema bisektor itu sendiri. Bisektor itu kan artinya apa? Setiap ruas garis itu memiliki bisektor. Nah, bisektor itu adalah kalau mau lebih cepat lagi, bisektor itu adalah garis yang membagi apa? Garis yang membagi suatu garis atau ruas garis itu sama. Karena membagi sama, maka dia memiliki titik tengah. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Bingung. Saya mau nanya apa, Pak? Oke, satu teorema lagi ya. Nanti coba apa namanya? Raihan dibuktikan sebagai untuk latihan saja, karena waktunya nggak akan cukup. Satu teorema lagi, setelah ini satu teorema lagi. Ini buat apa namanya? Buat di rumah saja untuk tanya-tanya ya. Konvers titik pada bisektor teorema. Teorema ini itu aja ya. 3.4 ya. Eh, teorema titik apa? Jika sebuah titik berjarak sama, jika berjarak sama terhadap ujung-ujung suatu ruas garis, sama kayak tadi ya. Maka titik itu maka titik itu terletak pada bisektor tegak bisektor tegak lurus. Ini nama teoremanya konvers ya, konvers teorema. Emang mirip ya teorema titik pada bisektor.
Converse itu apa? Kan ini nih, P sama Q itu adalah pernyataan ya. Kan ada converse ya. Kalau converse itu Q maka P kalau tidak salah ya. Lupa saya. Kan ada inverse, ada converse, ada kontraposisi. Kalau kontraposisi itu adalah ini negasi Q maka negasi P. Kalau converse itu kalau nggak salah Q maka P gitu ya. Iya, converse itu Q maka P kalau tidak salah. Berarti jika ini kebalikan dari yang tadi ya. Jika sebuah titik berjarak sama terhadap titik ujung ruas garis, dibalikan ini. Kebalikan yang tadi 3.3, maka titik itu terletak pada bisektor ruas garis lurus. Coba nanti ditelah lagi ya ini ya. Oke, sorry. Ini saya ada yang keliru ya. Ternyata ini salah ya. Nggak usah kita buktikan sebenarnya. Bukan salah pembuktian ya. Jadi nggak usah kita buktikan ya. Ini saya ternyata typo ya. Nggak harus kita buktikan ya. Terus kenapa nggak harus kita buktikan? Karena saya salah nulis ya. Ini adalah aksioma ya. Aksioma mah nggak usah kita buktikan itu udah pasti gitu. Nah, kalau mau yang dibuktikan adalah yang ini. Silakan ya. Ini kebalikan dari yang tadi. Ini sorry, tipe saya. Ini aksioma ternyata. Nggak usah kita buktikan. Oke itu ya untuk hari ini. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Coba nanti saya tagih besok ya minggu depan. Ini pembuktian yang converse-nya ya. Boleh di SS dulu. Converse. Nah kalau nanti ini converse berlaku berarti nanti bisa menggunakan jika hanya jika ya. Nanti ya udahlah nanti dulu. Oke, hari ini kita cukupkan sampai ketemu pertemuan berikutnya. Minggu depan masuk ke teorema kesejajaran. Boleh ini dulu ya, ini coba kalian pelajari dan nanti masuk ke teorema kesejajaran gitu ya. Nah, teorema kesejajaran itu adalah ini nih yang kesejajaran 1, 2, 3. Nah, ini tadi saya nanya ya ke ChatGPT ya. Ternyata nyambung jawabannya itu. Makanya memang tidak tidak selalu ini ya, tidak selalu ini ya. Saya juga cek-cek ke ChatGPT nggak nyambung karena si ChatGPT itu tidak tahu teorema sebelumnya ya. ChatGPT dia tidak tahu teorema sebelumnya. Jadi kesana kemari gitu pembuktian. Kalian nanti coba cek di YouTube ya kesejajaran 1 dan 2 dicek itu saja mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.